3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Pilia dengan NIM akhir 136. Nah, di sini saya dan teman-teman akan membahas mengenai epidemiologi penyakit menular. Jadi saya akan memperkenalkan teman saya. Yang pertama ada Fatih Marsha Ataki yang saat ini kebetulan tidak dapat hadir karena kendala sinyal mati listrik. Kemudian ada Anissa Fira Nurul dengan NIM akhir 116. Ada Dina Mardianti dengan NIM akhir 118, ada Aziza Nur Abdillah dengan NIM 119, dan saya sendiri Vina Aprilia dengan NIM akhir 136. Yang pertama ada penyakit gonore. Jadi penyakit gonore adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang sering menyerang membran mukosa uretra pada pria dan endoservix pada wanita. Gonore sering ditularkan melalui kontak seksual. Prevalensi gonore. Infeksi gonore di Indonesia menempati urutan yang tertinggi dari semua jenis penyakit menular seksual. Gonore adalah penyakit yang harus dilaporkan kedua paling sering dilaporkan di Amerika Serikat. Penderita paling banyak dijumpai pada remaja dan dewasa muda. Hal tersebut dapat dimungkinkan karena aktivitas seksual pada umur tersebut cukup tinggi. Kemudian etiologi gonore. Penyebab gonore adalah gonokokok yang ditemukan oleh Albert Ludwig Sigmund Neisser berkebangsaan Jerman melalui pengecatan hapusan tubuh uretra, vagina, dan konjungtiva dan pertama kali di kultur in vitro tahun 1882 oleh Leistikow. Bakteri Neisseria adalah bakteri Diplococcus gram-negatif yang aerob dan berbentuk seperti biji kopi. Secara morfologik, gonokokok ini terdiri atas 4 tipe, yaitu tipe 1 dan 2 yang mempunyai pili yang bersifat virulen, serta tipe 3 dan 4 yang tidak mempunyai pili dan bersifat non-virulen. Pili akan melekat pada mukosa epitel dan akan menimbulkan reaksi radang. Kemudian akan dibahas oleh Aziza. Aziza, di-unmute dah. Lalu, manifestasi klinis gonore. Neisseria gonorrhoea, apa sih bacanya? Dapat menyebabkan gejala simptomatik maupun asimptomatik. Infeksi pada saluran genitas, infeksi gonokokal terbatas pada permukaan yang mengandung mukosa. Infeksi terjadi pada area yang dilapisi dengan epitel kolumner, diantaranya serviks, uretra, rektum, faring, dan konjungtiva. Pada wanita, gejala klinis subjektif dan objektif jarang didapatkan karena endoservix yang terletak dibanding dalam sehingga mengakibatkan gejala klinis jarang didapat. Faktor resiko gonore. Gonore dapat terjadi pada semua manusia, tetapi tidak semua manusia mempunyai resiko tinggi untuk terinfeksi kuman penyebab gonore ini. Faktor-faktor yang meningkatkan resiko untuk terinfeksi kuman Neisseria gonorrhoeae adalah semakin muda usia kurang dari 25 tahun untuk melakukan hubungan seksual pertama kali, menggunakan obat-obatan terutama secara injeksi, meminum alkohol, tingkat tinggal bersama di suatu tempat penahanan atau penjara, memiliki banyak pasangan seksual secara bersamaan dan bergantian, berhubungan seksual dengan pasangan baru, menderita infeksi menular seksual.
heteroseksual, homoseksual, biseksual. Tidak menggunakan kondom atau menggunakan kondom tapi sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah. Pengobatan gonore. Pengobatan gonore biasanya suntikan tunggal, ceftriaxone intramuskuler melalui otot atau dengan pemberian antibiotik per oral melalui mulut selama 1 minggu. Biasanya diberikan doxycycline. Jika gonore telah menyebar melalui aliran darah, biasanya penderita dirawat di rumah sakit dan mendapat antibiotik intravena melalui pembuluh darah infus. Terapi obat untuk gonore akibat meningkatnya galur PPNG, penisilinase produksin N gonorrhoe adalah dengan menggunakan antibiotik golongan quinolone, spektinomycin, flanamisin, trimfenikol, dan cephalosporin. Karena cepatnya timbul resistensi terhadap antibiotik yang lebih tinggi, maka pengobatan gonore dengan penisilin dan derivatnya serta golongan quinolone perlu ditinjau efektivitasnya. Jika gonore telah menyebar melalui aliran darah, biasanya penderita dirawat di rumah sakit dan mendapat antibiotik intravena melalui pembuluh darah atau infus. Jika cairan yang terinfeksi sudah sampai mengenai mata, maka bisa menyebabkan terjadinya infeksi mata luar atau konjungtiva gonore. Yang kedua, ada chlamydia. Chlamydia trachomatis adalah bakteri obligat intraseluler yang menginfeksi uretra dan serviks. Serviks merupakan bagian yang sering terinfeksi. Chlamydia bukan merupakan penyebab vaginitas, tetapi dapat mengerosi daerah serviks, sehingga menyebabkan keluarnya cairan mukopurulen. Chlamydia merupakan organisme kedua terbanyak dari infeksi menular seksual wanita yang ditemukan pada sebagian wanita dan paling banyak ditemukan pada wanita di bawah 25 tahun. Prevalensi chlamydia. Prevalensi dari chlamydia trachomatis tergantung pada karakteristik dari populasi yang diteliti. Prevalensi infeksi chlamydia tertinggi pada kelompok yang jarang memeriksakan dirinya ke dokter. Pada wanita yang tidak hamil dapat menyebabkan mukoporulen, cervicitis, endometritis, salpingitis akut, infertilitas, dan kehamilan ektopik. Faktor resiko untuk terjadinya infeksi chlamydia trachomatis pada wanita seksual aktif termasuk usia muda yang berusia 15-24 tahun, riwayat fertilitas, memiliki lebih dari satu partner seksual, adanya partner seks yang baru, tidak menikah, ras kulit hitam, mempunyai riwayat atau sedang menderita penyakit menular seksual, riwayat keguguran, riwayat infeksi saluran kemih, dan penggunaan tidak teratur dari kontrasepsi barier. PRP atau penyakit radang panggul merupakan penyebab terbesar infantilitas dari faktor tuba dan juga kehamilan ektopik. SCND infection tanpa gejala merupakan penyebab tersering kerusakan pada tuba. Banyak dari wanita dengan riwayat PRP didapatkan terdeteksi memiliki antibodi chlamydia pada infeksi sebelumnya. Manifestasi klinik chlamydia. Manifestasi klinik untuk infeksi chlamydia pada perempuan dapat berupa sindroma uretral akut atau uretritis, bartholinitis, cervitis, infeksi saluran genital bagian atas atau endometritis,
salpingo-oporitis atau penyakit radang panggul, dan perihepatitis atau sindroma Fitz-Hugh-Curtis atau peradangan pada kapsul hati. Kehamilan ektopik juga dapat terjadi karena infeksi klamidia yang biasanya didahului dengan penyakit radang panggul. Masa inkubasi dari infeksi klamidia adalah 7-12 hari. Masa klinis klamidia sampai muncul gejala adalah 1-3 minggu. Sekitar 25% pada pria dan sebagian besar pada wanita bersifat asimptomatis. Masa laten timbul 2-14 hari setelah infeksi. Hampir sama dengan N. gonoroe. Masa inkubasinya 0-2 minggu. Sehingga menjadi diagnosis banding dari klamidia untuk terjadinya konjungtivitis pada bayi baru lahir. Pencegahan klamidia. Dua hal penting dalam pencegahan adalah kontrol infeksi secara adekuat dan edukasi pasien dengan jelas. Sedangkan untuk pengobatan klamidia, pada ibu hamil yang terinfeksi klamidia dari Cochrane Review pada 11 penelitian mengenai pengobatan infeksi klamidia pada kehamilan, amoxicillin memiliki efektivitas yang sama dengan erythromycin. Pada wanita yang tidak hamil, azithromycin 1 gram per oral dalam dosis tunggal. Keamanan pada masa hamil atau menyusui tidak dijamin, atau doxycycline 100 mg per oral 2 kali per hari selama 7 hari. Alternatif bagi wanita yang tidak hamil, yang pertama ada erythromycin 500 gram, yang kedua ada ofloxacin, yang ketiga ada levloxacin. Sedangkan untuk wanita yang hamil bisa menggunakan erythromycin 500 mg dan amikosicilin 500 mg. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina. Materi yang ketiga adalah herpes genital. Pengertian herpes genital. Herpes genital adalah penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang menyebabkan luka melepuh di area kelamin. Namun ada juga penderita herpes genital yang tidak merasakan gejala. Untuk gejala herpes genital, gejala yang muncul pada penderita herpes genital adalah luka lepuh di area kelamin, luka yang terasa sakit dan gatal, namun terkadang tidak menimbulkan gejala apapun. Faktor risiko herpes genital. Penyakit herpes genital dapat terjadi akibat faktor risiko. Yang pertama, berhubungan seksual dengan penderita herpes genital. Kedua, ibu hamil yang menularkan kepada bayinya. Ketiga, tidak menjaga kebersihan diri terutama pada alat reproduksi. Keempat, berganti-ganti pasangan seksual. Kelima, melakukan kontak fisik secara langsung dengan penderita. Diagnosis herpes genital. Diagnosis herpes genital ditetapkan melalui pemeriksaan fisik, terutama pada bagian tubuh yang memiliki luka seperti area kelamin. Selain pemeriksaan luka, dapat dilakukan dengan pemeriksaan sampel cairan luka untuk diteliti apakah di dalamnya mengandung virus herpes. Selain itu juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan darah untuk mendeteksi keberadaan virus herpes dan antibodi terhadap virus ini. Pencegahan herpes genital. Herpes genital dapat dicegah dengan cara yang pertama, menjaga kebersihan diri, terutama alat reproduksi atau alat kelamin. Kedua, tidak berganti-ganti pasangan seksual. Ketiga, menggunakan pengaman atau kondom ketika berhubungan seksual dengan pasangan yang berbeda. Keempat, menjaga asupan makanan dan gizi agar tidak mudah terserang virus. Kelima, tidak melakukan kontak secara langsung oleh penderita. Keenam, rutin memeriksakan diri ke dokter. Yang terakhir, ada pengobatan herpes genital
genital, pengobatan herpes genital dapat dilakukan dengan pemberian obat antivirus yang bermanfaat untuk memperpendek durasi kemunculan gejala dan mencegah penularan penyakit kepada orang lain. Namun, pemberian obat antivirus ini belum tentu dapat membunuh virus herpes, melainkan membantu mengurangi tingkat kesakitan atau penularan kepada orang lain. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vina. Oke, baik. Terima kasih. Yang keempat ada sifilis. Jadi sifilis itu adalah penyakit infeksi menular seksual atau IMS yang disebabkan oleh spiroket, yaitu Treponema pallidum, dan diklasifikasikan berdasarkan stadium. Prevalensi sifilis. Menurut WHO, pada tahun 2008 diperkirakan kejadian kasus baru sebanyak 10,6 juta orang di dunia terinfeksi oleh penyakit sifilis. Pada tahun yang sama, kejadian kasus baru sifilis di Asia Tenggara diperkirakan sebanyak 3 juta kasus yang berdasarkan WHO 2012. Jumlah populasi di dunia tahun 2008 diperkirakan sebanyak 6,7 miliar. Insiden sifilis di Indonesia pada tahun 1996 adalah sebanyak 0,61%. Pada periode tahun 2009 sampai 2010, jumlah kasus dari sifilis laten dini dilaporkan ke American Centers for Disease Control atau CDC meningkat sebanyak 4,1% dari 13.066 menjadi 18.079 kasus. Dan jumlah kasus dari sifilis lanjut dan laten lanjut meningkat sebanyak 4,3% dari 17.338 menjadi 18.079 kasus. Pada tahun 2010, sifilis primer dan sekunder tertinggi pada orang-orang yang berumur 20-24 tahun dan 25-29 tahun, yaitu 13,5 dan 11,3 kasus per 100.000 populasi. Kemudian selanjutnya ada etiologi dari sifilis itu sendiri. Treponema pallidum merupakan spesies Treponema dari famili Spirochaeta, ordo Spirochaetales. Treponema pallidum berbentuk spiral gram negatif dengan panjang yang berkisar 11 mikro-UM dengan diameter antara 0,09 sampai 0,18. Terdapat dua lapisan sitoplasma merupakan lapisan dalam mengandung mesosom, vakuol ribosom, dan bahan nukleoid. Lapisan luar yaitu bahan mukoid. Kemudian patogenesis. Penularan bakteri ini biasanya melalui hubungan seksual, yaitu membran mukosa vagina dan uretra, kontak langsung dengan lesi atau luka yang terinfeksi, atau dari ibu yang menderita sifilis ke janinnya melalui plasenta pada stadium akhir kehamilan. Treponema pallidum masuk dengan cepat melalui membran mukosa yang utuh dan kulit yang lecet. Kemudian ke dalam kelenjar getah bening, masuk ke dalam aliran darah, dan kemudian menyebar ke seluruh organ tubuh. Beberapa jam setelah terpapar, terjadi infeksi sistemik meskipun gejala klinis dan serologi belum kelihatan pada saat terpapar tersebut. Darah dari pasien yang baru terkena sifilis ataupun yang masih dalam masa inkubasi bersifat infeksius, yang artinya dapat menularkan ke orang lain. Kemudian, manifestasi klinis sifilis. Yang pertama ada sifilis primer, yaitu manifestasinya ada ulkus atau luka atau tukak, biasanya Salter, tidak nyeri, batasnya tegas, ada indurasi dengan pembesaran kelenjar getah bening regional lymphadenopathy yang berdurasi selama 3 minggu. Kemudian ada sifilis sekunder, yang muncul adalah bercak merah polimorfik, biasanya di telapak tangan dan telapak kaki, lesi kulit, papulos, squamosa, dan mukosa, demam, malaise, limfadenopati generalisata,
kondiloma lata, paci, alopecia, meningitis, uveitis, retinitis, dan berlangsung selama 2-12 minggu. Kemudian yang ketiga ada sifilis laten. Sifilis laten atau asimptomatik adalah periode hilangnya gejala klinis. Sifilis sekunder sampai diberikan terapi atau gejala klinik tersier muncul. Durasi ini selama kurang lebih 1 tahun dan jika lanjut itu bisa lebih dari 1 tahun. Kemudian yang keempat ada sifilis tersier. Pada guma terjadi destruksi jaringan di organ dan lokasi yang terinfeksi. Durasinya 1-46. Pada sifilis kardiovaskuler terjadi aneurisma aorta, regurgitasi aorta, stenosis osteum, durasinya 10-30 tahun. Kemudian yang terakhir, pada neurosifilis bervariasi dari asimptomatis sampai nyeri kepala, vertigo, perubahan kepribadian, demensia, ataksia, pupil argil Robertson yang berdurasi lebih dari 2 tahun sampai 20 tahun. Kemudian faktor risiko sifilis akan disampaikan oleh Aziza. Lalu faktor risiko sifilis. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya sifilis adalah berhubungan seksual tanpa proteksi, berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan, berhubungan seksual antar pria, terinfeksi dengan HIV, virus yang menyebabkan infeksi AIDS. Pencegahan sifilis. Sasaran pencegahan terutama ditujukan kepada kelompok orang yang memiliki resiko tinggi tertular sifilis. Bentuk pencegahan primer yang dilakukan adalah dengan prinsip ABC, yaitu A. Abstinesia, tidak melakukan pengaruh seks secara bebas dan bergantian pasangan. B. Be faithful, bersikap saling setia dengan pasangan dalam pengaruh perkawinan atau pengaruh perkawinan atau pengaruh jangka panjang tetap. C. Kondom. Cegah dengan memakai kondom yang benar dan konsisten untuk orang yang tidak mampu melakukan A dan B. Pengobatan sifilis. Pengobatan sifilis dilakukan dengan pemberian antibiotik seperti penisilia atau turunannya seperti benzadin, benzilpenisilin, dan penisilin prokain. Pemakaian serologi dilakukan pada bulan 1, 2, dan 6 pertama dan setiap 6 bulan pada tahun kedua. Selain itu, kepada penderita perlu diberikan penjelasan yang jelas dan menyeluruh tentang penyakit dan kemudian penularan sehingga terus mencegah transmisi penyakit lebih lanjut. Yang selanjutnya ada HIV. Pengertian HIV yaitu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Epidemiologinya yaitu sindrom AIDS pertama kali dilaporkan dari Amerika Serikat pada tahun 1981. Menurut para ahli epidemiologi internasional, di Amerika Serikat dan Eropa bagian utara, epidemi terutama terdapat pada pria yang berhubungan seksual dengan pria. Sementara di Eropa bagian selatan dan timur, Vietnam, Malaysia, India, Timur Laut, dan Cina, insiden tertinggi adalah pada pengguna obat suntik. Di Afrika, Amerika Selatan, dan sebagian besar negara di Asia Tenggara, jalur penularan yang dominan adalah secara heteroseksual dan vertikal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dina. Etiologi penyakit HIV. AIDS disebabkan oleh virus yang mempunyai beberapa nama, yaitu HTL, HTL2, LAV, RAV yang nama ilmiahnya disebut Human
imunodefisiensi virus atau HIV, yang berupa agen virus yang dikenal dengan retrovirus yang ditularkan oleh darah dan punya afinitas yang kuat terhadap limfosit T HIV yang tergolong dalam famili lentivirus. Infeksi dari famili lentivirus ini khas ditandai dengan sifat latennya yang lama, masa inkubasi yang lama, replikasi virus yang persisten, dan keterlibatan dari susunan saraf pusat atau SSP. Lalu ada patogenesis penyakit HIV. Yang pertama itu ada virion HIV berbentuk bulat dengan membran lipid yang dilapisi oleh protein matriks dan ditempel oleh tonjolan glikoprotein GP120 dan GP41. Kemudian, awalnya terjadi pelekatan antara GP120 dan reseptor sel CD4 yang memicu perubahan konfirmasi pada GP120 sehingga memungkinkan pengikatan dengan koreseptor kemokin atau biasanya CCR5 atau CXCR4. Setelah itu terjadi penyatuan pori yang dimediasi oleh GP41. Setelah berada di dalam sel CD4, salinan DNA ditranskripsi dari genom RNA oleh enzim reverse transkriptase atau RT yang dibawa oleh virus. Ini merupakan proses yang sangat berpotensi mengalami kesalahan. Selanjutnya, DNA ini ditransport ke dalam nukleus dan terintegrasi secara acak di dalam genom sel penjamu. Virus yang terintegrasi diketahui sebagai DNA provirus. Virus infeksius baru atau virion selanjutnya dapat menginfeksi sel yang belum terinfeksi dan mengulang proses tersebut. Terdapat 3 grup, yaitu hampir semua infeksi adalah grup M dan 10 subtipe grup B dominan di Eropa untuk HIV-1. Selanjutnya, slide-nya akan dibacakan oleh Vina. Oke, baik. Terima kasih, Dina. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis HIV. Yang pertama, pada stadium ini, penampilan atau dikenal aktivitas fisik skala 1, biasanya asimptomatik ditandai dengan aktivitas yang masih normal, disertai persisten generalis limb adenopati atau PGL atau pembesaran getah bening. Kemudian pada stadium 2, penampilan atau dikenal aktivitas fisik skala 2 ditandai dengan penurunan berat badan yaitu kurang dari 10% yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu juga terjadi infeksi saluran pernafasan yang berulang-ulang seperti sinusitis, bronkitis, otitis media, dan faringitis. Kemudian tanda klinis yang lain yaitu terjadinya herpes zoster, angular cheilitis, ulserasi mulut yang terjadi secara berulang, erupsi, popular pruritic eruption, dermatitis seborrheic, dan infeksi jamur di kuku. Kemudian pada stadium 3, pada stadium ini aktivitas fisik skala 3 ditandai dengan pasien tampak lemah dan hanya berada di tempat tidur, yaitu kurang dari 50% per hari dalam bulan terakhir. Juga terjadi penurunan BB lebih dari 10%, terus kemudian diare kronis lebih dari 1 bulan, anemia lebih dari 1 bulan, anemia dengan kadar hemoglobin atau HB kurang dari 8 gram per DL, neutropenia kurang dari 500 per mm3, serta trombositopenia kurang dari 50.000 mm3. Lebih dari 1 bulan yang tidak dapat dijelaskan. Pada pemeriksaan mulut, didapatkan kandidiasis mulut serta mulut dan lidah dilapisi selaput berwarna putih. Selain itu juga terjadi tuberkulosis paru atau TB yang didiagnosis pada 2 tahun terakhir. Kemudian pada stadium 4,
Pada stadium ini, tanda klinis pada stadium sebelumnya masih ditemukan, seperti sindrom penurunan BB, pneumonia berulang, kandidiasi esofagus, TB ekstrapulmoner, sarkoma Kaposi, dan enselopati HIV. Aktivitas fisik skala 4 ditandai dengan selalu berada di tempat tidur lebih dari 50% per hari dalam bulan terakhir. Kemudian ada HIV wasting syndrome sesuai dengan CDC, diare lebih dari 1 bulan karena cryptosporidiosis, serta infeksi herpes simplex kronis lebih dari 1 bulan. Kemudian selanjutnya ada faktor resiko HIV. Beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya HIV adalah yang pertama, usia remaja dan usia produktif sangat beresiko terhadap penularan. Kemudian ada tingkat pendidikan, pola atau kebiasaan seksual, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, status gay atau transgender, konsisten dalam penggunaan kondom, keadaan sosial ekonomi, kemudian kebiasaan akses ke tempat PSK ilegal. Nah, pencegahan HIV dapat dilakukan dengan gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, baik hubungan intim vaginal maupun anal. Hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Kemudian diskusikan dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Kemudian bersunat untuk mengurangi risiko infeksi HIV. Dan yang terakhir, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post-exposure prophylaxis atau PAP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Kemudian pengobatan HIV. Sebenarnya tidak ada obat untuk AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral atau ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Kemudian kami mengucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.